Alana kini telah berada di dapur rumah Zen, sedang menyiapkan masakan makan malam sesuai titah dari pemuda itu. Manik mata Alana memicing tajam pada pemuda yang duduk di kursi makan sembari bermain ponsel, sedang menanti masakan Alana terhidang. Dia menghukumku, gerutu gadis cantik ini sembari tangannya meremas-remas potongan dada ayam ke dalam balutan tepung, seolah meluapkan kekesalannya. Menarik nafas kasar, Alana kembali mengingat kejadian yang baru saja dia lalui saat pulang berbelanja bersama Giselle. Bagaimana dia menghadapi kegalakan pemuda itu? Ingat vampir Cina, selama kau tinggal di rumah ini, kau tidak boleh pergi sesukamu. Mulai hari ini selain bekerja, kau tidak boleh kemana-mana. Iya, Kak. Itu hukuman untukmu. Kau hanya boleh pergi jika aku memberi izin. Iya, itu hukuman yang ia terima setelah terlambat pulang ke rumah karena berbelanja dengan Giselle. Seenaknya saja dia, dasar tukang ngatur. Oceh Alana lagi. Ia semakin terkekang saja. Vampir Cina, cepat, aku sudah kelaparan. Teriak di seberang sana sembari menatap ke arah ponselnya. Iya, Kak. Remasan tangan Alana di wadah berisi tepung semakin kuat. Dia sangat sebal, namun tidak bisa berbuat apa-apa. Kalau lapar dari tadi, kenapa tidak pesan makanan saja? Kenapa harus menungguku memasak? Gerutu Alana. Kali ini Alana sedang menyiapkan menu masakan sederhana yaitu ayam goreng. Ya, karena menurut ibunya, Vino suka makanan yang berbahan dari ayam. Dan hanya inilah yang bisa ia buat dengan cepat. Ayam goreng crispy KW ala KFC itu. Setelah menghabiskan waktu beberapa saat, kini Alana menarik nafas lega. Akhirnya selesai. Wah, kelihatannya enak sekali. Alana menatap hasil masakannya yang baru saja dia angkat dari penggorengan. Kita tes kriuk cek, ucap Alana mengalun sembari mengusap ayam goreng crispy-nya dengan pisau seperti yang sering dilakukan ala chef. Senyum puas terbit dari wajah Alana. Ayam gorengnya terbungkus tepung yang begitu garing. Kak Vino pasti suka. Aku juga sudah sangat lapar. Sejak tadi hanya berbelanja sampai lupa makan, keluh Alana. Berkutat dengan masakan telah selesai. Ayam goreng Alana telah siap. Kini ia akan menghidangkannya ke meja makan di mana Zen telah menunggunya sejak tadi. Sudah siap, Kak? Ucap Alana setelah semua terhidang di meja. Kenapa gerakanmu lambat sekali? Oceh Zen sinis sudah merasa sangat lapar. Maaf, Kak. Aku memasak ayam goreng crispy. Kakak pasti suka. Zen membalas dengan mendengkus. Sok tahu sekali dia jika dia akan suka. Alana lalu mengisi piring di hadapan Zen dengan nasi, lalu ikut bergabung duduk di kursi. Menatap pemuda itu telah menyantap ayam goreng crispy buatannya. Bagaimana, Kak? Enak kan? Tanya Alana ingin tahu bagaimana kesan tentang makanan kesukaannya yang tersaji. Biasa saja. Balas Zen dengan wajah datar sambil menyantap makanan. Biasa saja. Alana mencebikkan bibirnya. Tidak bisa menghargai kerja keras orang. Tapi, apa benar biasa saja? Kemarin malam dia masih ingat bagaimana Zen tega menghabiskan tanpa sisa makanan untuknya. Mengabaikan kesan Zen, dia juga akan makan. Demi apapun, dia juga sudah sangat lapar. Alana duduk di kursi di hadapan Zen, hendak mengisi piring dengan nasi. Namun terhenti saat dering ponselnya yang berada di saku celana berdering. Ya ampun. Alana berdecak. Dia sudah sangat lapar. Tapi mengapa ada lagi yang menghubunginya? Mengganggu saja. Alana menghentikan aksinya lalu meraih ponsel di sakunya. Giselle. Alis Alana mengening menatap nama yang tertera. Ia pun menjawab panggilan itu. Ada apa, Sel? Wah, suara tangisan di seberang sana. Sel, ada apa? Alana menjadi panik mendengar suara tangisan Giselle. Alana kemudian melangkah menjawab panggilan Giselle. Dediku, Lan. Dia masih menghukumku. Dia tidak jadi mengizinkanku ikut ke pesta itu.
lapor Giselle. Ya ampun Giselle, itu hanya pesta. Alana, aku tidak bisa bertemu dengan Arion. Aku tidak bisa berfoto atau minta tanda tangannya. Sudah, lain waktu kan bisa. Arion Miroslav aktor nomor 1. Sangat sulit menemuinya. Ini adalah kesempatan, Lan. Ya, mau bagaimana lagi? Alana, ini semua gara-gara nenek sihir itu. Alana menghela nafas berat, turut prihatin dengan nasib Giselle. Bagaimana tidak, dia sudah menyiapkan segalanya, namun niatnya itu terhempas. Giselle gagal ke pesta yang begitu dia harapkan. Itu berarti, besok hari akan menjadi waktu yang berat sepanjang waktu. Sahabatnya itu akan terus mengoceh. Setelah beberapa saat mendengar curahan hati Giselle, panggilan telepon terputus. Alana kembali ke meja makan. Manik mata Alana melotot terkejut saat mendapati makanan yang ada di meja. Ya, dia, kulit ayamnya mana? Ucap Alana terbata-bata. Dia hanya makan bagian tepung kriuknya. Ayamnya bugil, geram Alana mengepalkan tangan. Ah, sebal. Makanan memang masih tersisa. Namun hanya ayam gorengnya sudah tak berkulit berbalut tepung. Dia tega. Aku cuma disisain ayam bugil udah gak ada kriuknya. Oceh Alana. Dasar zolim. Aku kan hanya menjawab telepon sebentar. Umpat Alana dengan mata memicing tajam. Menyebalkan. Lagi-lagi dia dikerjai oleh pemuda itu. Hari telah menjelang malam. Seperti biasa, Alana berada di tempat andalannya jika berada di rumah Zen. Ruang apalagi jika bukan dapur. Pemuda itu pun telah siap di meja makan dengan ponselnya. Dia bak selalu diawasi oleh Zen. Alana tak habis pikir, kenapa Zen selalu saja menyuruhnya memasak. Saat ini dia sedang memasak salah satu masakan kesukaan Zen, yaitu bakso. Sudah sejak tadi, memasak makanan berbahan dasar daging itu. Setelah beberapa saat berkutat dengan uap dari masakan, kini semua telah siap. Tinggal menghidangkannya pada Yang Mulia Zen. Alana membawa dengan hati-hati mangkuk besar kuah bakso yang berisi bola-bola daging ke meja. Alana mulai meracik, mengisi mangkuk dengan mie, bihun, tahu, lalu menyiram dengan kuah bakso dengan bola-bola dagingnya. Dan semua telah siap. Zen terdiam seketika menatap mangkuknya. Tanpa sadar, garis bibirnya melengkung membentuk senyuman. Sebuah kenangan kehebohan bersama dua perempuan terkenang. Mengapa vampir Cina ini seolah sangat tahu apa yang aku suka? Batin Zen tak mengerti. Zen pun mulai menyantap bakso yang dihidangkan Alana. Gadis ini duduk di kursi berhadapan dengan Zen dengan meja sebagai sekat. Ini untukmu. Zen menyodorkan paper bag untuk Alana yang sejak tadi ingin dia berikan, sambil menikmati bakso panas itu. Untukku, Kak. Ini apa, Kak? Tanya Alana tak mengerti. Gadis cantik ini lalu mengintip ke dalam paper bag. Gaun, tebaknya. Pakai itu, kau akan ikut denganku menghadiri sebuah acara. Ujar Zen hanya fokus pada mangkuk yang ada di hadapannya. Acara? Acara apa, Kak? Kenapa aku harus ikut? Tanyanya lagi. Zen mengangkat pandangannya, menatap sinis Alana. Masa tidak ingat jika dia adalah istri Zen? Kau lupa siapa kau? Tekan Zen mengingatkan jika Alana telah menjadi istrinya. Alana tertunduk menghindari tatapan maut itu, memilih mengeluarkan isi paper bag. Pakai itu ke acara keluarga, ulang tahun pamanku Willy Walter, jelas Zen. Wah, cantik sekali. Ini pasti mahal. Gadis cantik ini berdecak kagum saat membentangkan gaun indah berwarna navy. Meraba lembut kain gaun itu. Zen mendengkus melihat ekspresi berlebihan Alana. Ini lebih bagus dari gaun Giselle, batin Alana. Alana terdiam sejenak. Pikirannya mengudara. Giselle. Willy Walter. Paman Zen. Oh astaga, kenapa dia tidak ingat?
Ini kan pesta yang sangat ingin didatangi oleh Giselle, batin Alana teringat. Berarti, dia akan satu pesta dengan idola Giselle. Ya, dia bisa meminta tanda tangan Aryan Miroslav nanti jika ia berjumpa. Dan akan diberikan untuk Giselle yang sedang galau karena gagal dengan rencananya. Yes. Ingat, jangan membuatku malu di sana. Seru Zen membuyarkan lamunan Alana. Iya kak, ucap Alana dengan senyuman. Bertemu artis tampan idola Jerman. Dia juga sangat senang. Hatinya juga berdecak hore. Dia juga akan meminta satu tanda tangan untuk dia pamerkan pada ibunya nanti. Satu lagi, jangan bermake up tebal dan jangan selalu menambah bedakmu itu. Ketu Zen memasang wajah jutek. Iya kak, balas Alana. Aku sudah kenyang, ucap Zen lalu bangkit dari tempat duduknya. Alana lalu menatap seluruh bagian meja yang masih aman. Dia tidak kehabisan. Tumben, itu pikirnya. Kakak sudah kenyang. Kakak nggak nambah? Tawar Alana menatap mangkuk Zen telah kosong. Tidak perlu, rasanya biasa saja, kata Zen lalu melangkah meninggalkan Alana. Mendengar itu, Alana mengerucutkan bibirnya. Benar-benar tak bisa menghargai. Bayangan Zen sudah tak terlihat. Kini giliran Alana yang akan makan. Alana hendak meracik bakso yang ada di meja, namun terhenti saat pandangannya tertuju pada mangkuk besar yang terisi kuah bakso yang kini hanya tinggal kuahnya saja. Tunggu sebentar. Ada yang aneh dengan makanan ini. Alana mempertegas pandangannya. Tuh kan, dia dikerjain lagi. Tubuh Alana merosot lemah saat menatap jika bakso itu sudah tak memiliki bola-bola daging. Bakso dagingnya habis. Astaga, pentolannya. Katanya rasanya biasa saja. Decak Alana mengingat kata Zen. Dasar, selalu cuma mau makan enaknya saja. Kemarin kulit ayam, sekarang semua pentolan baksonya. Masa aku cuma disisain minyak saja? Dia benar-benar zolim, kayak suami Indosiar. Gerutu Alana tak terima. Lagi-lagi Zen mengerjainya. Sabar. Alana mencoba menguatkan hatinya. Lalu teringat Alana kembali tersenyum saat melihat paper bag dari Zen. Dia akan ikut ke pesta menjadi istri Zen dan bertemu Aryan Miroslav. Duh, senengnya. Ibu, anakmu ini akan bertemu dengan artis. Batin Alana norak dengan penuh kebanggaan.